Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul kiramil muhtaramun, para alim ulama, para masyayikh, para tuan guru yang dirahmati Allah, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita dengan pelan-pelan kita mau ngaji. Mari kita ngaji bareng, belajar untuk mengingatkan diri kita. Salah satu sarana untuk taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah, kita lakukan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Di antara perintahnya adalah sholat. Taat kepada Rasulullah, kepada kekasih kita, kepada Nabi akhir zaman, pembawa syariat. Kita upaya untuk menjalankan apa yang dititahkan, yaitu kita perlu belajar untuk menjadi diri kita, belajar untuk mengenal diri kita dari waktu ke waktu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita mari sama-sama mengingat kembali pada salah satu firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Wa'id menawi di dalam tafsir, kitab tafsir, wadhkur, dan ingatlah hai Muhammad, wadhkur ya Muhammad, idza atau id qala, ketika berkata siapa Rabbuka, Tuhanmu. Kalau dari asbabul nuzulnya ini awalnya itu diperintahkan, jadi diingatkan kepada Rasulullah, Rabbuka, kanya itu mukhatabnya itu mufrad, ka berarti anta, jadi objeknya orang, berarti ayat ini setelah Rasulullah berarti untuk semua manusia, orang per orang. Peringatan Allah kepada kita secara personal, individu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, mu satu orang, dari Tuhanmu Pak Profesor Ilham, Tuhanmu Miftah Fakih, Tuhanmu Imam Masjid, lil malaikati, kepada malaikat. Apa yang disampaikan? Dihabarkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini sesungguhnya aku Allah, aku Tuhanmu ini, iku ja'ilun, akan menciptakan, fil ardi, di atas bumi, di bumi, khalifah. Apa yang akan diciptakan? Khalifah. Khalifah. Pertama kita artikan khalifah dulu dengan khalifah dulu. Makna generiknya, makna awalnya khalifah itu pengganti atau wakil. Siapa wakilnya ini? Wakil Allah ini adalah manusia, adalah makhluk. Nah, khalifah ini merupakan peran makhluk ini adalah sebagai khalifatullahi fil ard.
Karena peran, maka ini adalah ujung paling akhir dalam proses kejadian manusia di atas bumi ini. Maka sebelum ke khalifah, kita perlu juga membaca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku ciptakan jin dan manusia ini hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan jin wal insa dan manusia, illa kecuali aku menciptakan keduanya ini liya'budun, untuk mengabdi kepadaku. Jadi itu nunnya itu adalah nun mutakallim wahdah. Itu. Nah, kaitannya apa ayat ini dengan ayat yang tadi itu? Lebih jelasnya, untuk menafsirkan, memahami muatan ayat ini, khalifah adalah titik akhir, dan saya seringkali menyampaikan bahwa untuk memahami peran kita di muka bumi ini perlu kita tarik ke belakang dalam inisial 3F1P. 3F itu, F yang pertama adalah fakta. Faktanya kita ini adalah makhluk maj'ul. Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kita harus yakin betul bahwa kita itu adalah makhluk. Udah ya? Itu satu. Yang kedua, F yang kedua, jadi F yang pertama itu makhluk yang mewajibkan atau yang meniscayakan adanya Khalik, gitu ya, adanya Sang Pencipta. Siapa yang Sang Pencipta ini? Yang pencipta adalah Sang Maha Ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu itu. Gak mungkin ada makhluk tanpa ada Khalik. Gitu. Nah, F yang kedua adalah fakta, faktor. Setelah fakta kita sadar sebagai makhluk, yang kedua adalah faktor. Faktor kita, faktor kejadian kita ini, raw materialnya itu apa? Makhluk kita ini manusia, dalam Quran ada dua kata, ada bashar. Jadi faktor ini, kita ini adalah, ada raw material, bahan dasarnya adalah apa? Adalah turab, adalah tin, disebutkan itu kan, yaitu tanah liat. Tanah liat itu lumpur. Lumpur itu kalau mau didefinisikan lagi, itu adalah jenis tanah yang paling rendah nilainya, kualitasnya, sehingga siapapun yang terkena lumpur itu pasti berupaya untuk dibersihkan. Dari aspek kejadian, raw material, bahan baku kita itu terdiri atau terjadi dari bahan yang terendah. Sadar pada ini, maka tidak pada tempatnya kita itu takabur, gitu ya. Sadar pada ini, dari F yang pertama, F yang kedua, kita harus tawadhu. Karena dari aspek kejadian, dari proses kejadian kita itu makhluk, yang kedua kita itu adalah terbuat dari tanah dan kualitas terendah. Saripati tanah yang terendah, muncullah sperma ini, kemudian baunya juga menjijikkan, dijual nggak laku dan nggak bisa menjadi aspek objek akad, gitu kan? Semua kena ini pasti berupaya untuk dibersihkan. Maka di situ kita terbuat dari tanah yang rendah.
Sudah, F yang kedua. Dari tanah akan kembali ke tanah. Itulah basyar. Statis. Nah, namun faktornya kita ini dari tanah, dari asal muasal, kemudian yang kedua ada kualitas pada diri kita. Ada potensi-potensi, di situ ada yang namanya potensi, ada suara ketuhanan, ada bagian namanya ketuhanan di situ. Ruh. Disinilah ada dinamika. Ada dinamika. Manusia punya pikiran, manusia punya rasa, manusia punya nafsu. Monodualisme atau monopluralisme. Menyatu pada diri manusia, baik basyar maupun insan. Secara kuantiti manusia terbuat dari tanah, tapi quality manusia itu merupakan bagian, pada dirinya ada bagian ketuhanan. Maka ada potensi baik, di situ ada hati, ada akal yang menjadikan manusia lepas dari kerendahannya menuju nilai yang tertinggi, menyatu dengan Tuhannya. Untuk menerima, bisa mampu menerima kebenaran, itu bukan basyar lagi, tapi insan. Tadi disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa. Al insu ini jamaknya jadi insan. Insan, apa insan itu maknanya? Al insu itu maknanya akrab, menyenangkan. Artinya secara kualitatif manusia itu mulai terlahir pada dirinya, pada barangnya, secara jadi fi nafsihi, pada dirinya itu punya nilai bagus, positif, yaitu apa? Akrab, menyenangkan. Makanya tidaklah berlebihan kalau setiap kali bayi yang terlahir itu selalu diterima, disambut dengan gegap gempita. Ada enggak orang tua, apalagi kakek, ketika cucunya terlahir kemudian menangis karena sedih? Semua bahagia disambut dengan gegap gempita. Ketika ada bayi kemudian itu ditaruh di perempatan jalan, di persimpangan jalan, tengah jalan, rame itu, semua energi positif berupaya untuk menyelamatkannya. Karena itulah al-insu, itulah orang yang akrab, yang menyenangkan. Ketika kok ada manusia kok enggak akrab dan tidak menyenangkan, berarti dia kehilangan jati dirinya. Dah gitu. Maka tadi saya masuk sudah disambut dengan jabatan tangan. Itu salah satu indikator adanya kesadaran kalau kita itu adalah al-insu, menyenangkan satu dengan yang lain, kenal atau tidak kenal, itu sudah berupaya untuk saling menyapa. Dan itulah indikator Islam terbaik, kata Rasulullah. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ayul Islam afdal ya Rasulullah. Itu ketika masuk pertama ke Madinah, tidak bawa bekal, tidak bawa apa-apa, semua ditinggalkan, hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah ada sahabat yang bertanya, Ammar namanya, ayul Islam afdal ya Rasulullah. Islam terbaik, Muslim terbaik itu yang kayak apa toh ya Rasulullah? Si sahabat itu berharap jawabannya itu adalah orang yang sholat saja, yang puasa saja, pokoknya rajin lah, rajin ibadah mahdoh itu. Ternyata jawaban Rasulullah enggak begitu. Bisa diikuti ya, karena ini menggema sekali. Jawaban Rasulullah adalah, jadi qala it'amut ta'am, memberi makan, memberi makanan, ai mut'imut ta'am. Ada yang menjelaskan it'amut ta'am lil ja'i,
memberi makanan kepada yang lapar. Artinya makanan ini kan kebutuhan pokok, bisa menjadi sarana untuk menjaga kehidupan. Maqasidus syariah itu hifdzul haya, hifdzun nafas. The basic human need, kebutuhan paling mendasar bagi manusia itu adalah makanan. Nah, ini disebutkan it'amut ta'am itu sebagai perlambangan simbol yang paling mudah saja, yaitu it'amut ta'am. Di dalamnya itu adalah kebutuhan dasar, kebutuhan asasi, yaitu makanan, kebutuhan primer, pakaian, perumahan, tempat tinggal, berkembang lagi pendidikan, kesehatan, rasa aman, itu masuk di dalam it'amut ta'am tadi itu. Tapi yang paling dasar, jangan sampai ada yang lapar, maka ini harus dipenuhi, dan itu menjadi indikator muslim terbaik. Itu ya. Yang kedua, wa ifsa'us salam ala man arrafta wa man lam ta'arif, dan menyapa, menyebar damai terhadap siapapun, terhadap orang-orang yang sudah kamu kenal dan orang-orang yang belum kamu kenal. Tidak semua ini kenal saya, paling orang per orang itu yang kenal. Jadi, dan ternyata tadi yang jabatan tangan yang menyapa saya itu ya saya belum kenal gitu kan. Jadi ini juga indikator muslim baik itu menebar damai, menyapa terhadap siapapun. Yang generik, makna paling awal ya assalamualaikum. Ini doa assalamualaikum, semoga kesejahteraan, semoga perdamaian itu diberikan oleh Allah kepada kalian. Nah, substansi dari assalamualaikum itu adalah menyapa. Kemudian yang ketiga adalah wassalatu billaili wan nasu niyamun. Pada malam hari melakukan sholat, melakukan munajat di saat yang lain terlena dalam istirahatannya. Itu. Tapi ini diposisikan terakhir. Nah, disinilah kualitas. Secara kualitas al-insu itu akrab, menyenangkan. Jadi pada diri manusia itu monopluralisme atau monodualisme, bukan hanya jiwa saja atau badan saja. Kalau jiwa saja itu adalah roh halus, badan saja itu adalah mayat. Kan begitu. Maka pada diri manusia ini adalah menyatunya dua kualitas, dua institusi yang namanya body dan roh, menyatu. Nah, F yang ketiga adalah fungsi. Setelah tahu, jadi faktanya itu makhluk, yang kedua itu kualitas-kualitas, yang ketiga mulailah ke fungsi. Apa fungsi kita itu sebagai manusia di bumi ini? Fungsi adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kuciptakan mereka itu hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Kita nggak akan bisa mengabdi kalau pada diri kita itu masih ada keakuan. Kita nggak akan bisa menyembah kepada Allah kalau pada diri kita masih ada keakuan. Kita nggak akan pernah bisa taat kalau pada diri kita masih ada keakuan. Makanya siapapun yang akunya tinggi, ego, itu bawaannya pasti angkuh. Ketika angkuh mesti sakar PDW. Apa itu bahasa sini? Sakar PDW itu apa? Ya semau-maunya lah pokoknya. Nggak peduli pada yang lain dan cenderung meremehkan yang lain. Jadi aku, keakuannya, kemudian angkuh, ini watak iblis. Makanya iblis terlempar dari lingkaran Allah, lingkaran kenikmatan yang luar biasa, itu bukan karena iblis ini ingkar, tidak mau, tidak mengakui adanya Allah, tapi iblis karena
ketakaburannya merasa diri paling hebat, lebih hebat daripada manusia. Jadi ingkar terhadap yang lain. Nah, mengabdi itu mensyaratkan adanya kerendahan hati, tawadhu. Dari tawadhu akan muncul kejujuran. Dari kejujuran akan muncul yang namanya keterbukaan. Dari keterbukaan akan sadar bahwa dirinya itu bagian dari anggota masyarakat, part of society. Maka disitulah kita baru bisa bicara perang. Mengabdi, simbol mengabdi, pengabdian paling dasar adalah sujud. Sujud itu di tanah, sadar akan keberadaannya, maka dia bisa mengabdi. Kalau pada level awam, pengabdian ini adalah sebagai ketaatan pada perintah. Kalau sudah menjadi orang dewasa, maka ini adalah sujud, pengabdian, kerendahan hati, itu menjadi sebuah kebutuhan. Jadi kita sholat karena memang kita butuh sholat, bukan karena kita wajib sholat lagi, tapi kita butuh sholat. Kenapa butuh? Karena pada sholat itu ada kebaikan. Pada sholatnya itu ada kebaikan. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Pada tindakan sholat itu ada kebaikan. Maka kita butuh itu agar penguatan diri yang namanya, itulah yang namanya wazi, kendali. Agar apa? Agar kita bisa melangkah pada fase berikutnya yang namanya khalifah. Peran kita di muka bumi adalah khalifah, khalifatullahi fil ard, wakil Allah di muka bumi ini. Nah itu tadi, jadi tidak bisa lalu lompat, peran saya adalah khalifah, saya khalifah, tapi nggak tahu fungsinya apa. Harus melalui fungsi dulu, biar nggak ada jumping. Itu, gitu ya. Saya kira ini masih ada? Oke. Oh masih 10-15 menit lagi. Meskipun sudah diketahui karena pada ciptaan, jadi sebenarnya malaikat ini ada akhlak pemimpin ketika mau mengambil keputusan strategis, meskipun tahu, mewartakan. Gimana malaikat, makhluk yang terdekatnya dengan Allah itu kan malaikat kan? Gimana ini, aku akan menciptakan wakilku, ada makhluk baru, alien lah katakanlah, di muka bumi ini yang nggak dikenal, belum dikenal, karena ini adalah bumi, ini adalah alam material, maka aku ciptakan dari material juga yang terukur, terlihat sebagai wakilku. Nah, dijawab oleh malaikat, ataj'alu fiha, qaulu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ataj'alu fiha, apakah engkau ya Allah akan menciptakan, akan karena itu pakai fi'il mudhari', apakah engkau akan menciptakan ya Allah fiha di bumi itu, man, makhluk, mannya ini man masdariyah atau man mausul, man masdariyah, istrinya makhluk, yusfiku, yufsidu, yang akan membuat tindak kerusakan. Karena penghuni pertama, penghuni sebelum, penghuni originalnya Arab itu adalah para, jadi Banul Jan disebutkan dalam tafsir klasik, dalam tafsir itu Banul Jan, ya makhluk-makhluk selain manusia lah itu. Apakah engkau akan menghadirkan makhluk yang kerjaannya itu membuat kerusakan? Watak dasar manusia ini coba, karena sebagai penghuni baru yang dihadirkan, ketika dia masuk ke hutan, habislah hutan, ya kan? Wayasikut dima, dan kerjaannya itu mengalirkan darah.
Karena egonya muncullah konflik. Gitu. Ketika terjebak dalam berhenti pada nalar formalistik, maka untuk mempertahankan hidupnya, katakanlah begitu, maka nggak segan-segan untuk membunuh yang lain itu. Untuk menjaga superioritasnya, maka nggak segan-segan untuk membunuh saudaranya sendiri. Itulah manusia, watak dasarnya sebegitu. Nah, dan juga menyampaikan qalu nusabbihu wa nahnu nusabbihuka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wawunya wawu haliyah. Padahal kami ini, para malaikat ini, makhlukmu ini, orang-orang yang hanya bisa taat kepadamu ini, padahal aku ini sudah mensucikan kamu ya Allah. Kami memujamu ya Allah. Apa masih kurang? Gitu loh. Bahasanya begitu. Apa masih kurang? Apa yang aku lakukan untukmu ini ya Allah, sehingga kamu perlu menciptakan makhluk baru ini. Itu. Qala, gitu kan, dijawab oleh Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu daripada, aku lebih mengetahui terhadap apa yang kamu itu enggak tahu. Itulah Allah yang Maha tahu itu. Dengan demikian, untuk menjadi khalifah, syarat utamanya adalah tawadhu. Syarat utamanya adalah tawadhu. Setelah tawadhu, maka akan ada kejujuran. Orang nggak akan bisa jujur kalau tidak ada ketawadhuan. Itu ya. Dan kita sebagai manusia nggak akan bisa menjadi khalifah kalau kita tidak punya rasa tawadhu dan tidak berfungsi, tidak pernah sujud. Maka kita perlu memperbanyak sujud untuk bisa menjalankan peran kita di muka bumi ini. Nah, itu gambaran umum kita untuk menjadi khalifah Allah. Nah, agar bisa konsisten ke situ, pada diri kita ada kendali. Karena kita punya potensi. Ada kendali, namanya wazi'. Al-auza' wazi ini ada 3, yang sifatnya eksternal dan ada sifatnya internal. Eksternal itu bisa masuk kategori wazi ilahi atau wazi qur'ani atau juga wazi nabawi, yaitu kendali qur'anik, kendali agama, sehingga kita taat karena di situ ada perintah, kita tidak maksiat karena di situ ada larangan. Itu yang namanya wazi ilahi, wazi sultani, atau wazi ilahi. Adanya ancaman-ancaman neraka, surga. Singkatnya begitu. Dan yang kedua adalah wazi sultani, adanya peraturan-peraturan. Kita nggak mencuri karena ada perundang-undangan. Siapapun yang mencuri, ada kriminal, maka kalau ketahuan akan ditangkap dan dipenjara. Kita nggak akan korupsi, kita tidak korupsi karena ada aturan larangan untuk korupsi. Itu wazi sultani. Ya masih oke lah. Tapi yang tertinggi adalah wazi tobi'i, kendali diri, yang dimana ketaatan, dimana ketundukan itu sudah menjadi metabolisme diri kita. Dan saat itulah kita nggak akan pernah menjadi makhluk yang merugi.
sebagaimana diktum surat Al-Asr itu, wal asr innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Munasabah ayat ini dengan ayat yang tadi itu, manusia dalam praktek hidupnya, jadi sebutkan wal asr itu karena asar ini merupakan transisi antara siang dan malam. Itulah evaluasi terhadap perilaku manusia dari terbit fajar sampai menjelang tenggelamnya matahari, masa produktif. Ternyata semua manusia itu lebih banyak tergoda oleh hedonismenya, mencari kesenangannya saja. Bukan kebutuhan yang dicari, tapi kesenangan. Itu menyimpang sudah. Maka semuanya tergoda, semuanya teralienasi dari jati dirinya. Bukan penghambaan yang dilakukan, yang ada adalah mencari kesenangan, menuruti syahwatnya. Maka semua orang pasti merugi. Umumnya orang akan merugi melihat dari fakta perilakunya itu, tapi ada pengecualian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati, dan keimanannya itu diwujudkan dalam kerja-kerja yang baik. Ya, beriman, amantu billah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah beriman, dan ini kan tidak terukur. Maka kemudian keimanannya diwujudkan dalam aksi-aksi yang baik, amilus solihat. Inilah yang namanya kesolehan personal. Ini yang namanya integritas. Tapi nggak berhenti di situ. Karena perannya khalifah, maka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Harus membaur, harus hidup bersama yang lain dengan memanusiakan manusia, memperlakukan yang lain, makhluk yang lain sebagaimana mestinya. Sesama manusia ya setara. Makanya tawasau itu ikut wazan tafa'ala, yang di situ namanya faedahnya musyarakah. Dan ini proses bildung, ada prosesnya seiring dengan waktu. Tawasau saling mengingatkan. Jadi mau diingatkan dan mau mengingatkan. Keywordnya itu di situ. Amanu, amilu, tawasau. Yang namanya tawasul, saling berwasiat, saling wasiat ya tentang kebaikan. Nggak mungkin wasiat pada kok hal yang buruk, itu nggak mungkin, mustahil pokoknya. Tapi kita seringkali sebagai manusia seringkali kok beternak kebencian, mewasiatkan permusuhan. Itulah manusia yang berwatak iblis, syaitonul insi. Manusia yang berwatak iblis, watak setan itu yang membangun, berternak, mengembangbiakkan permusuhan terhadap yang lain, mengembangbiakkan kebencian terhadap yang lain. Itu yang namanya syaitonul ins. Model-model begini yang paling dibenci oleh iblis itu. Kenapa? Mengambil kewajiban iblis untuk menebar kebencian. Jadi iblis itu di pensiun dini itu loh. Itu. Nah, tawasau menebar kebaikan atau saling berwasiat hak yang benar dan untuk kesabaran, saling berwasiat terkait dengan kesabaran. Itulah yang namanya manusia yang seutuhnya, kesalehan sosial. Itu yang namanya manusia yang benar-benar khalifah Allah, itu manusia yang sadar kalau dirinya itu bagian dari sosialnya. Itu ya, bagian dari masyarakatnya. Dengan cara apa? Menebar damai terhadap masyarakatnya itu. Makanya hadis-hadis Rasul sebagai turunan dari khalifah, kata-kata khalifah itu adalah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Hidup ada etika bertetangga, maka muliakanlah tetangganya. Tidak akan termasuk golonganku, enggak termasuk umatku, kata Rasulullah itu,
siapapun yang kenyang sementara tetangganya itu lapar. Ini kode etik atau etika pergaulan, gitu ya. Jadi jenengan jangan biarkan saya lapar loh ya. Karena saya ini bukan warga asli dan saya tidak menetap di sini, maka jenengan harus nggak boleh membiarkan saya kelaparan gitu. Ketika saya kelaparan maka jenengan semua itu kena dosa kifayah gitu kan. Atau jangan biarkan saya kehausan. Lah ini salah satu bentuk kalau ini indikator orang baik ini. Indikator orang baik. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan monggo. Baik, terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kami persilakan kepada para jamaah yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Haji Nasripin. Haji Nasripin. Nasripin. Oke. Luar biasa. Jadi pertama pertanyaannya bahwa Allah menyampaikan hajatnya kepada para malaikat untuk menciptakan manusia. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Disampaikan dulu apa yang diinginkan kepada malaikatnya. Tapi kemudian malaikat menjawab, kenapa harus menciptakan dia yang nanti akan menimbulkan kerusakan. Nah ini pertanyaan yang pertama, kok malaikat sudah punya nalar? Artinya logika beliau itu, para malaikat itu berjalan. Belum akan diciptakan kok ada nalar terhadap manusia itu nanti akan berbuat kerusakan. Nah ini mohon penjelasan bagaimana bisa malaikat itu bisa menerawang seperti itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya masih dalam kaitan itu, ini Adam diciptakan, manusia diciptakan pertama kali dari lumpur yang sangat hina, yang kelasnya rendah gitu kan, supaya kita kemudian bertawadhu. Cuma pertanyaannya di sini, di mana posisi tanah yang diambil untuk menjadi raw materialnya manusia yang pertama tadi? Begitu dia jadi kemudian ditempatkan di surga. Jadi sepertinya antara tanah dan surga itu tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Nah ini mohon penjelasan, itu pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini tidak apa-apa, ini menjadi satu kesatuan ini Pak, untuk kita semua, mohon Pak. Ya, satu kesatuan pertanyaan tapi masing-masing berbeda. Yang ketiga, sudah nyata-nyata akan diciptakan sebagai khalifah di bumi, tapi kemudian dia ditempatkan di surga. Di surga pun ada ketentuan hukum Allah yang harus ditaati oleh Nabi Adam. Jangan engkau dekati ini. Nah kira-kira lalu lewat proses itu ternyata tidak tahan. Nah mohon juga penjelasan apa substansi dari ditempatkan di sorga. Nah, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Coba atau aja. Siapa tahu nanti. Kalau pertanyaannya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jin dan manusia diciptakan untuk beribadah. Tapi kalau kita cermati dalam Al-Quran, jauh lebih banyak disebut di dalam Al-Quran itu adalah manusia. Jin disebut hanya mungkin sekilas saja. Nah, karena lebih banyak disebut manusia, apakah cara beribadah jin dan manusia itu berbeda ataukah sama? Nah lalu apakah juga tempat-tempat ibadah kita sama atau berbeda? Apakah jin ada juga ikut sholat subuh di tempat kita ini? Itu pertanyaannya. Kemudian nanti di sorga, apakah sorga kita dengan jin itu sama? Apakah kita bisa berinteraksi dengan jin? Karena di dunia kita tidak bisa berinteraksi. Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan yang terakhir mungkin ini Pak Kiai. Masih ada ya? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampura Pak Kiai. Penanya yang pertama tadi mengenalkan nama gitu. Jadi nama saya lengkapnya Haji Muhammad Saleh Umar. Kalau panggilan di kampung saya cukup Haji Saleh aja gitu. Terima kasih Pak Kiai. Tadi penjelasan Pak Kiai bahwa khalifah itu adalah wakil Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah, menjadi khalifah juga begitu. Terus turun ke sahabat-sahabatnya. Tapi cara memimpinnya itu selalu adil, berbuat adil. Tidak ada terlalu berbuat damai, aman, tentram yang dipimpinnya begitu. Sekarang khalifah-khalifah yang sekarang begitu, apakah ini termasuk wakil Allah atau bagaimana? Kalau dia wakil Allah, kelakuannya, tindak tanduknya itu selalu berbeda, jauh seperti khalifah-khalifah waktu zaman Rasulullah. Khalifah-khalifah yang sekarang itu zolim terhadap rakyatnya, merampok uang rakyat, membunuh rakyatnya begitu. Nah ini mohon, apakah ini wakil Allah atau bagaimana? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya berat-berat ini. Tapi bisa dikategorikan, ada kategori di situ. Analisis personal, khalifah S. Jadi posisi dia khalifah untuk dirinya, khalifah untuk manusia masing-masing itu menjadi wakil Allah untuk memimpin a'dha'ul badan, memimpin anggota badannya. Jadi dia harus menjadi wakil Allah pada dirinya, maka Asmaul Husna. Jadi Allah itu juga sangat maha bertanggung jawab, membawakan. Jadi saya jawab dari sini dulu, nanti kemudian ke sana. Dengan menghadirkan Quran, dengan menghadirkan risalah melalui Rasulullah menjadi melalui utusan Allah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya syariat. Di mana syariat ini yang dasarnya, yang konstruksinya itu diorientasikan lima solihil ibadi fil ma'ashi wal ma'ati. Jadi anna syari'atal islamiyata asasuha wa mabnaha ala hikamillah. Semua bukan ala hukmillah tapi ala hikamillah, berbasis hikmah-hikmah Allah yang di situ adalah diorientasikan untuk kemaslahatan lima solihil ibadi, hamba-hambanya, fil ma'ashi dalam hidupnya, wal ma'adi dan akhir kehidupannya. Satu itu. Sedemikian rupa sehingga khalifah wakil Allah tidak pernah melakukan tindakan menyimpang. Kenapa? Karena namanya dia ketika menjadi wakil Allah, Allah itu maha positif, nggak pernah negatif. Manusia pada dirinya ada positif, ada negatif. Itu yang dikatakan monodualisme. Lah dalam hidupnya ini itu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian. Sehat ujian, kaya ujian, sakit ujian, miskin ujian, sukses ujian,
gagal pun juga ujian. Baliyah. Karena baliyah, maka ini juga dibutuhkan selalu menyertakan Allah dalam hidupnya. Karena sebagai wakil otomatis akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa bisa melepas, bisa ingkar? Lah itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang pada saatnya akan dibeberkan, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, akan dibeberkan semua melalui apa? Melalui dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh Raqib, oleh malaikat Raqib dan Atid. Auditornya adalah Mungkar dan Nakir. Jadi dokumen administraturnya itu Raqib Atid, sehingga nggak bisa lagi untuk berargumen karena mulut sudah dikunci, semua organ itu akan menjadi saksinya. Nah, sehingga apakah itu yang personal? Ketika sudah masuk kepada konteks sosial, pemimpin sosial, maka di situ itulah ada yang namanya hukumah. Itulah ada yang namanya otoritas, otoritatif. Nah, kelanjutan dari anna syariat al-islamiyah ta'al asasuha wa mabnaha ala hikamillah limasul ibad wal ma'ad fahiya adlun kulluha wa masolihun kulluha. Jadi Allah yang maha positif itu landasan aturannya itu semua berbasis keadilan dan berbasis kemaslahatan. Agama tidak ada ruang bagi agama, dalam agama itu adanya penyimpangan, adanya negativitas, negatif. Maka di agama hanya ada positif. Ya demikian. Maka Rasulullah, akhlak kenabian, akhlak Rasulullah itu asidku wal amanah wat tabligh wal fatonah. Kalau kita benar-benar tadi itu, ketika sudah melakukan penyimpangan berarti kita gagal di dalam fungsinya. Persujudan kita ternyata gagal. Aslinya kita nggak pernah menjalankan fungsi sebagai hamba Allah, yaitu sujud. Sehingga nggak sampai pada peran, hanya atas nama peran aja lompat. Sehingga nilai-nilai kekhalifahan yang harus melekat pada kita itu ternyata hilang. Di mana wakil Allah itu adalah menebar damai, wakil Allah itu adalah menebar kesejahteraan. Karena wakil maka imam tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ini dilanjutkan seharusnya bimaslah, karena bil maslahah maka ini yang namanya maslahah ini mudhof ilaihnya dibuang. Bimas alatiman, bimaslahatiman. Regulasi-regulasi yang diambil oleh pimpinan, oleh pemimpin dalam sebuah komunitas itu harus berorientasi kepada kemaslahatan ra'iyah, kemaslahatan warga. Bukan bimaslahatil imam, tapi bimaslahatil ra'iyah. Ketika di situ kok ternyata kok hanya mencari kemaslahatan untuk dirinya, maka itu sudah penyimpangan terhadap mandat kepemimpinan, mandat kekhalifahan. Sehingga dalam hal ini dibutuhkanlah yang namanya kendali-kendali itu. Muncul ayat yang lain, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Normatif. Quran itu normatif sebagai kode etik. Dari kalian ini harus ada komunitas, harus ada institusi, komunitas yang masuk di dalam yad'una ilal khair. Regulator. Dalam konteks demokrasi, konteks negara bangsa, yad'una ilal khair ini adalah
parlemen, regulator, pembentuk undang-undang. Dan undang-undang ini selalu diorientasikan untuk kemaslahatan dan kebaikan. Substansinya. Untuk ini supaya tidak berhenti pada perundang-undangan, wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini adalah eksekutor, birokrasi. Harus juga ada birokrasi yang mengawal ini supaya dibuktikan sampai nyambung kepada warganya tadi itu. Agenda-agenda apa kemudian diwujudkan dengan eksekusi-eksekusi yang mensejahterakan warganya. Wa yanhauna 'anil munkar. Ada institusi juga yang masuk di situ untuk menjaga apa? Jangan, kalau toh memang itu kebodohan adalah kemungkaran, maka guru menjadi wajib ada di situ. Ketika kesehatan, ketika sakit itu adalah kemungkaran, kegelapan, maka layanan kesehatan harus ada di situ. Ketika ketidakadilan itu adalah kriminal itu terjadi, maka harus ada aparat peradilan. Ketika negara harus dijaga betul, ada aparat keamanan, maka kita umat Islam harus ada di dalam yudikatif itu, juga harus ada di dalam edukatif itu. Nah, kita harus ada di situ. Untuk apa? Untuk menghadirkan nilai-nilai ketuhanan, orientasi ketuhanan di dunia ini, yaitu maslahah, kesejahteraan, ketenteraman. Itu. Nah, dari situ kemudian, kenapa yang banyak itu kok manusia saja? Jin itu gimana? Satu lompat sini kan, geser sini. Jawaban saya ini merujuk kepada tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi dan Ruhul Ma'ani Al-Alusi. Insya Allah saya pernah baca kitab itu dan khatam membacanya. Karena saya ketika menulis skripsi itu tentang metode isyari di dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Lah Ruhul Ma'ani untuk isyari ini nggak bisa lepas dari falsafi. Di situ ada Mafatihul Ghaib, ada nalar rasional dengan begitu detailnya, tapi ada aspek tasawuf di dalam Ruhul Ma'ani itu. Jadi simbol-simbol. Maka jannah di dalam jannah Adam itu di dalam Ruhul Ma'ani pun itu bukan jannah sebagai kita bayangkan kita mati, bukan. Tapi itu sebuah kawasan yang gemah-ripah loh jinawi, yang subur, segalanya ada, itu Ruhul Ma'ani. Tapi ini juga tafsir yang keren bagi saya, yang sangat rasional, tapi juga gak umum gitu, gitu kan? Gak sebagaimana umumnya orang memahami jannah, surga. Oke, jin dan manusia. Apakah tadi misalnya jin itu juga ikut dalam sholat? Apakah sholatnya jin itu sama dengan sholat kita? Kita itu yang terukur-ukur aja Pak. Alamnya beda. Apakah kita bisa melihat jin? Bisa. Kalau kita sudah holograf, sudah bisa melepas diri dari ruang dan waktu. Para alim ulama, para sepuh dulu itu sangat jago. Maka ada yang namanya kakaknya Raden Ajeng Kartini, yang namanya Raden Kartono itu bisa meliput perang dunia, kondisi perang dunia, padahal beliaunya itu ada di sini, nggak boleh berangkat ke sana. Bukan di sini di NTB, bukan, ada di Indonesia lah, ada di Jepara sana, tapi bisa meliput perang dunia itu, kejadian peperangan itu sedemikian rupa lengkap sekali. Itulah dinamakan holograf. Sudah lintas batas alam gaib, alam zahir. Tapi kita percaya harus ada itu. Maka ketika ada orang, oh ini kok ada jin dan sebagainya, apakah jin itu ada? Ada. Gimana kita bisa mengetahui kalau itu ada jin?
Gitu. Jin ini adalah kainun ghairul mar'iyyin. Sebuah kenyataan makhluk yang tidak terlihat oleh kita. Nah, karena yang terlihat ya kita itu hanya sebatas kita ini, kita punya mata kepala yang sangat terukur, tapi juga punya mata hati. Siapapun yang konsisten dengan keislamannya, dengan keberningan hatinya, maka bisa membaca tanda yang akan datang. Malaikat mampu membaca tanda itu. Gitu loh. Maka kita dengan kualitas yang tinggi, kualitas kualitas malaikatan, kita bisa membaca tanda ke depan. Bahkan Rasulullah pun juga pernah dawuh, siapapun tanda-tanda kematian itu sebenarnya sudah diberikan kepada kita. Hanya karena satir yang kita bangun 40 hari sebelum ajal itu datang, kita sudah diberitahu sebenarnya. Lah hanya orang yang bening hati yang bisa tahu itu. Malaikat kok tahu? Malaikat punya insting yang hanya bisa mengabdi. Di sana tidak pernah yang namanya pembangkangan. Jadi lurus saja malaikat itu. Karena saking lurusnya, maka malaikat ini nggak punya kreatif apapun. Kalau pengen melihat kondisi kenapa manusia itu menjadi makhluk tertinggi, karena manusia itu mampu melawan kodratnya. Manusia harus punya rumah umpamanya. Bikinan rumah, manusia selalu berubah, berpindah sesuai dengan zamannya. Yang namanya semut bikin rumah sejak dulu ya begitu itu. Yang namanya burung bikin rumah, bikin sangka bikin sarang sejak zaman Nabi Adam atau sebelum Adam ya begitu itu, nggak akan ada kreativitas. Tapi manusia punya kreativitas. Kreativitas ini kayak gini ini, rumah ibadah, masjid ini kan juga macam-macam kan. Ini pun inilah bentuk kreativitas manusia. Bisa melawan kodratnya, nggak sekedar harus punya rumah ibadah. Ya udah, namanya masjid, rumah ibadah ini Baitullah itu ya masjid. Tapi kan di dalam Quran atau hadits tidak disebutkan bentuknya kayak apa. Sama halnya dengan politik kekuasaan, sama dengan politik formal itu nggak dibentuk, nggak ditentukan, nggak ada. Yang ada itu kode etik politik. Namanya politik Islam, bukan Islam politik. Tapi politik Islam itu kode etik. Gimana orientasinya adalah kesejahteraan. Posisi pimpinan di situ adalah sama halnya dengan posisi wali terhadap yatim. Makanya kenapa itu ulil amri itu wajib ditaati setelah Allah dan Rasul ke ulil amri. Apa ulil amri itu harus pemerintah? Tidak, yang memikirkan urusan publik termasuk elit Nahdlatul Ulama, elit ormas, elit agama yang memikirkan urusan masyarakat itu juga wajib ditaati. Karena menghadirkan kemaslahatan, ukurannya begitu. Cantolan teologisnya falyabudu rabb hadzal baitil ladzi ad'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Al-ju' wal khauf. Ketika terpenuhi, terbebas dari rasa lapar, dan terbebas dari rasa takut, maka ini jadi ada keharusan untuk beribadah, menyembah pada sang pemenuh ini. Ketaatan itu ada. Nah, arat Nabiullah, jadi Allah itu kan di surga. Kemudian arat ini, ya jangan khawatir. Arat ini kan tanah. Apakah di surga ada tanah? Kalau dalam tafsir itu disebutkan raw materialnya itu jelas. Itu tanah, kun fayakun, berarti ada di lingkaran ketuhanan itu. Lah itu di mana? Kalau Shahibut Tafsir Ruhul Ma'ani ini di sekitaran Palestina sana itu.
yang luar biasa. Jadi jannahnya itu keperkebunan yang subur, tapi tafsir yang lain ya di jannah sebagai raw materialnya, ya Allah punya hak mau ngambil kemana saja, di mana saja. Tapi tanah itu adalah tanah yang terendah. Di mana? Kita nggak tahu. Nah gitu. Kebanyakan seperti tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sawi, tafsir ya atau tafsir Jamal, tafsir apapun itu ya jannah itu kayak apa? Itu kainun ghairu mar'iyin. Tapi Allah Maha tahu dari segalanya itu. Nah, terus dilempar keluar dari surga bagaimana? Kenapa itu terjadi? Satu, tujuannya untuk di bumi. Tapi manusia proses perjalanan hidupnya nggak bisa lepas dari hukum kausalitas. Pasti ada sebabnya. Kausa prima itu adalah Allah, tapi ada sabab musabab. Tak ubahnya kita makan maka kenyang, kita melanggar maka susah, kita taat maka tentram. Maka surga adalah result atau hasil dari sebuah ketaatan dan ketundukan. Ketidaktentraman, nggak bisa tidur nyenyak, itu akibat dari penyimpangan dari kemaksiatan. Dan sehingga surga dan neraka sebenarnya ada di ruang batin kita, ada dalam kehidupan dunia kita ini. Bisa tidur nyenyak ya karena kita itu bermanfaat bagi yang lain, nggak bisa tidur nyenyak karena kita mengambil hak orang lain. Itu kan enak aja. Jadi ada rasa takut karena ada kebohongan, kita takut ketahuan bohongnya gitu kan, ada penyimpangan. Kemudian ada lagi tadi yang jin sudah tentang keadilan itu oke, al-adalah. Maka mabadi' khaira ummah di dalam Nahdlatul Ulama itu as-sidqu wal amanah, karena dari kejujuran pasti bisa dipercaya. Itu bisa dipercaya. Perwujudannya al-wafa'u bil ahdi, yaitu memenuhi janji, memenuhi apa yang diprogramkan, apa yang disampaikan, dipegang betul, kemudian istiqomah, ada konsisten. Setelah istiqomah ada adalah, adil. Dari al-adlu muncul iktidal, ada lurus, ketegasan, sikap tegas dan lurus. Kemudian ada ta'awun, hidup bersama yang lain, intersubjektif, fa'il, bukan fa'il maf'ul, tapi fa'il, manusia, ta'awun, saling menopang. Yang semua putusan strategis yang bersifat untuk dalam rangka kebijakan publik diambil melalui permusyawaratan, wa amruhum syura bainahum. Saya kira itu semoga bisa manfaat dan semakin meningkatkan kualitas keberagamaan kita. Ada agama, ada ilmu agama, ada beragama. Agama ya seperti itu, nggak bisa kurang, nggak bisa tambah. Ilmu agama itu akan mengalami perkembangan terus, tapi ukuran kebaikan kita bagaimana kita beragama itu pada tindakan kita. Watak dasar agama adalah rahmat, adalah ramah, menyenangkan. Sebelum agama adalah manusia, sebelum menjadi khalifah dia harus akrab dan menyenangkan. Pada dirinya zuruh zuden sahansel, ada yang namanya imperatif kategoris. Semua orang pasti punya kecenderungan untuk berbuat baik. Berandal itu loh pada ruang batinnya, tidak mau dirinya, keturunannya itu ikut-ikutan dirinya. Biar saya saja nak, enak aja itu, egois sekali untuk orang itu. Keturunannya nggak boleh nakal, dirinya sendiri lepas kendali. Semoga ada manfaatnya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir lana umurana wa nawwir qulubana washrah sudurana wa khtim bis solihati a'malana. Allahumma tawaffana
tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sambung doa, tolong masukkan nama saya dalam untayan doa para jamaah ini agar kami, saya khususnya dan kami pengurus besar Nahdlatul Ulama itu konsisten dalam melayani secara terbuka dalam pengkhidmatan yang inklusif. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.